Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Awal Ramdan dari Instansi Dinas Pendidikan Kota Bekasi, serta Latsar CPNS 2021. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan asinkronus 2, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dasar yang sudah diterapkan di tempat tugas CPNS masing-masing, di mana saya telah mengidentifikasi nilai-nilai dasar yang sudah diterapkan di tempat kerja saya, yaitu di SDN Jatisari 3, Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi. Di mana dalam hal ini saya mengidentifikasi 5 dari nilai dasar. Yang pertama yaitu akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, dan yang kelima adalah anti korupsi. Baik, kita masuk ke poin yang pertama dari nilai dasar akuntabilitas, di mana penerapan yang sudah bisa dilakukan di tempat kerja saya yaitu merencanakan dan membuat program pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran penjas orkes. Adapun kendala yang dihadapi untuk sekarang ini yaitu pelaksanaan pembelajaran tidak bisa terlaksana sesuai program dikarenakan ada proses pembelajaran jarak jauh, sedangkan program yang disusun untuk 1 tahun ke depan yaitu kurikulum yang biasa. Jadi untuk solusinya dan strategi penerapannya adalah membuat program pembelajaran dengan kurikulum khusus, dan itu sesuai dengan arahan dari pengawas tingkat satuan unit cabang Dinas Pendidikan Jatiasi. Kemudian untuk poin yang kedua dari akuntabilitas yaitu melakukan evaluasi penilaian hasil belajar dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Adapun kesulitannya adalah melakukan penilaian secara objektif secara daring, karena dalam hal ini ada peran campur tangan orang tua dalam membantu melaksanakan tugas, sehingga tugas mandiri yang harusnya dilakukan oleh siswa mendapatkan bantuan dari orang tuanya. Solusinya yaitu memberikan tugas tambahan sebagai penguatan nilai. Dalam hal ini pemberian tambahan tugasnya lebih ke kemandirian siswa itu sendiri. Kemudian poin yang ketiga dari akuntabilitas berdasarkan identifikasi yang sudah bisa diterapkan yaitu membuat laporan hasil belajar. Adapun kendalanya yaitu pembelajaran secara daring tidak bisa dilaksanakan selesai tepat waktu dengan berbagai macam kendala yang ada di masing-masing peserta didik, sehingga memperlambat proses pembuatan laporan. Kemudian solusinya mengoptimalisasikan waktu pembuatan laporan. Kita masuk ke poin nilai dasar yang kedua yaitu nasionalisme, di mana yang bisa diterapkan yaitu memperingati hari besar nasional. Contohnya Hari Kemerdekaan RI, Hari Kartini, atau Hari Kesaktian Pancasila dan yang lainnya. Namun kendalanya untuk saat ini tidak dapat dilaksanakan secara berliar dikarenakan kasus pandemi yang sekarang kita hadapi semuanya. Namun ada solusi yang bisa dilakukan yaitu secara virtual dan dirancang secara inovatif untuk membakar semangat para peserta didik. Jadi dalam hal ini memperingati Hari Besar Nasionalnya dilakukan secara virtual. Poin yang kedua yaitu dengan cara mengadakan ekstrakurikuler pramuka. Sama hal ini juga belum bisa dapat dilakukan mengingat kondisi seperti sekarang ini lagi pandemi. Itu juga dapat dirancang secara virtual untuk solusinya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Adapun kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran dalam bertanggung jawab pada penggunaan fasilitas sekolah.
Contohnya misalkan setelah menggunakan fasilitas itu tidak jarang dikembalikan lagi ke tempatnya, itu dibiarkan begitu saja gitu. Sehingga untuk solusinya membuat komitmen bersama tentang penggunaan fasilitas sekolah. Kita masuk ke nilai dasar yang ketiga, yaitu etika publik yang sudah bisa diterapkan, diantaranya yaitu menghormati kepala sekolah dan sesama guru, kemudian berpakaian rapi, bersih, dan sopan sesuai ketentuan yang telah ditentukan, menggunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi baik kepada sekolah, guru maupun peserta didik, mengucapkan salam ketika memasuki ruangan. Untuk kendala sampai saat ini tidak menemukan kendala, hanya mungkin ini lebih ke komitmen diri untuk dapat melakukan etika yang baik terhadap publik. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu komitmen mutu, di mana hal yang bisa diterapkan diantaranya merancang, membuat, dan merumuskan serta menyiapkan materi ajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kendalanya tidak berjalan sesuai program dengan kondisi saat ini yang tadinya diorientasikan untuk pembelajaran tatap muka, namun sekarang dalam realisasinya dilakukan secara pembelajaran jarak jauh. Akhirnya kita menemukan solusi untuk memodifikasi pembelajaran. Gimana caranya agar pembelajaran bisa tersampaikan melalui pembelajaran jarak jauh. Kemudian untuk poin yang kedua dari komitmen mutu, yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar. Adapun kendala yang dihadapi yaitu peserta didik jenuh dengan pembelajaran, sehingga solusinya kita selaku guru harus membuat inovasi pembelajaran yang lebih menarik minat untuk belajar. Poin yang ketiga yaitu menilai hasil pembelajaran peserta didik. Nah, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa penilaian tidak dapat dilakukan secara objektif karena ada campur tangan dari orang tua. Solusinya memberikan penugasan secara mandiri. Untuk poin yang terakhir yaitu nilai dasar anti korupsi dapat dan sudah bisa diterapkan, yaitu diantaranya jujur dalam memberikan nilai sesuai kemampuan peserta didik. Namun kendalanya dalam pelaksanaannya biasanya suka mendapatkan protes dari orang tua ketika anaknya merasa mampu melakukan atau memberikan yang terbaik tetapi nilainya kurang cukup memuaskan. Sehingga solusinya kita selaku guru memberikan data hasil pencapaian peserta didik secara akuntabel mungkin ya. Dengan bukti yang ada, pencapaian siswa tersebut dapat dijelaskan kepada orang tua. Untuk yang kedua yaitu menanamkan sikap kemandirian peserta didik untuk bisa mengerjakan soal sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, dalam hal ini memang dalam pembelajaran jarak jauh dari pantauan selama ini bahwa orang tua terlibat langsung dalam membantu mengerjakan berbagai macam tugas yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Solusinya yaitu melakukan pemantauan melalui virtual dalam pengerjaan soal. Jadi kita memantau langsung melalui Zoom meeting, anak mengerjakan di depan kamera, sehingga kita dapat mengetahui bahwa anak tersebut melakukan sendiri dan benar-benar diisi oleh sendiri. Kemudian yang terakhir dari nilai dasar anti korupsi yaitu memberikan pembelajaran yang lebih inovatif dan melakukan pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Namun kendalanya pada saat ini tidak semua peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan berbagai macam kendala yang ada, seperti halnya contohnya peserta didik yang kebetulan tidak mempunyai kuota untuk melakukan Zoom meeting, itu otomatis tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tepat waktu. Maka solusinya kami guru melakukan penjadwalan susulan untuk siswa yang belum bisa melakukan pembelajaran di waktu yang telah ditentukan. Mungkin
Hanya itu yang bisa saya presentasikan untuk asinkronus 2, di mana nilai-nilai dasar yang sudah diterapkan di tempat kerja saya sudah dapat diterapkan walaupun terdapat banyak kendala, namun kami selalu mencoba untuk mencari solusi agar bisa terlaksana dengan lancar. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.